dan nak bagalang ame wak gini dah. Tukalah hoto ledan ya kan. Namanya kami ikut sayang ke orang maya Pak ya. Kadang-kadang kandak tuh bakal dicarian juga gitu. Tapi yang masalah itu Pak kok lagi bekerja dengan halal enggak masalah. Tapi karena tuntutan istrinya yang mendesak kebutuhan-kebutuhan yang kadang enggak masuk akal sehingga suaminya menempuh jalan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa beribadah salat subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, niat ikhlas kita mengharap Allah diterima dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhir kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, subuh ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah, jadi kita akan mencoba nanti mengkaji, menyampaikan beberapa kandungan yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 34 ini. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah,
Kita sering mendengar atau populer Ibu Bapak, wa'danga itu bagian awal ayat gitu. Ar-rijalu qawwamu na'alan nisa. Itu yang acok, yang sering wa'danga. Yang artinya adalah laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Rupanya ini panjang ke bawah Ibu Bapak. Itu ada sekitar 5,5 baris. Jadi ada beberapa kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, mari kita kembali Ibu dan Bapak coba menguraikan dari awal lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki. Nah, di sini maknanya adalah suami. Qawwamuna. Dia itu pelindung. Jadi qawwam itu tidak hanya pemimpin saja, pemimpin, pelindung, pengayom, penjaga, dan lain-lain maknanya. Jadi suami ini kita ini Bapak-bapak, ini sudah dimuliakan oleh Allah. Lah diangke awak sebagai pemimpin atau pelindung. Alan nisa, bagi perempuan atau bagi istri kita. Jadi Allah angkat kita melalui ayat ini, Bapak-bapak semuanya, kita ini diangkat atau disahkan oleh Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Berarti kalau pemimpin, apa mana qawwam tuh? Dia memimpin istrinya, dia melindungi istrinya. Namanya kalau pelindung itu bukan tameng gitu. Tameng menjaga istrinya dari mungkin ada yang mengganggu, yang menzalimi, yang menyakiti hatinya. Ini bagian bentuk pelindung. Berarti yang menjaga istrinya gitu. Yang memimpin istrinya. Berarti kalau istrinya ada masalah yang mengganggu, istilahnya seandainya pun dunia ini, kalau pemahaman ulama sebagian kita lihat, terjadi peperangan, terjadi persoalan besar, istrinya tempat berlindung, bagian benteng tamengnya itu yang terakhir adalah suaminya gitu. Tampaknya balindung. Inilah peran mulia kita Bapak-bapak yang diberikan oleh Allah sebagai penjaga istri kita. Berarti kalau sebaliknya. Kalau ibu bapak ada suami yang tidak model itunya gitu. Bahkan sebaliknya kerajanya gitu. Suami yang tidak melindungi istrinya. Suami yang menyakiti hati istrinya. Suami yang menzalimi istrinya. Yang tidak mengayomi istrinya. Dan sebagainya. Berarti dia tidak menjalankan peran mulia yang diberikan Allah padanya yang harus dia kerjakan. Tidak bisa dia memimpin istrinya. Makna memimpin itu kan pemimpin, juga termasuk mengajak. Nah, jadi suami ini kita nih Bapak wajib mengajak istri kita kepada jalan yang Allah benarkan, jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau istrinya ada salah, ibu bapak, ibu ini istri itu bersalah, berbuat tidak benar, tidak batu kerajanya dalam jajaran agama, maka suami harus punya peran bagaimana memimpin istrinya itu agar dia tidak berbuat salah. Kalau bisa dihalangi, dihambat dia agar tidak melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho. Jadi peran pertama ke ibu dan bapak itu Allah yang magiah detail. Yang pemimpin itu suami. Iya ibu? Tidak ibu pemimpin dari itu. Dalam kondisi apapun. Nah, walaupun suaminya sakit, suaminya tidak bekerja, suami tidak ada pendapatan, suami sudah pensiun. Dalam kondisi apapun, ibu-ibu tidak bisa mengambil
jabatan pemimpin dalam rumah tangga ini. Lejaleh itu Ibu. Jadi ya enggak diambilnya pada orang kan, karena kan bini ku merasa nyelok pemimpin kan, suku-suku hati gitu kan. Nah, ini sebagian. Inilah Bu, bagian persoalan di pengadilan agama itu, inilah peran yang kadang-kadang salah paham Bu. Karena merasa gajinya lah kadang ya. Lah kadang gajinya Pak. Ini punya jabatan tertentu, suami pendapatannya seketeknya bahkan lah pensiun kan. Lah merasa gajilah banyak, pitilah banyak. Nah, kok keluarga aku ambo namanya piti banyak, berarti aku harus memimpin. Nah, Ibu enggak boleh durhaka Ibu itu kalau saya. Enggak boleh. Bahasanya pemimpin kok mengecek bekolah karir lo dari suaminya. Karena nama sepiti itulah banyak gitu ya. Masih ada uangnya. Akhirnya kan apalagi yang ibu yang bekerja sekarang banyak. Nah, kadang-kadang sudah melampaui batas yang Allah tidak ridhoi. Lah merasa dia semua mengatur rumah tangga itu. Perintah-perintah suaminya. Jadi peran ini harus sama-sama kita pahami. Dalam kondisi bagaimanapun, ini konsep dasar yang harus sama paham, Bapak paham dengan pemimpinnya, ibu-ibu paham dengan yang dipimpin. Kalau menasihati boleh Bu. Nah, mungkin suaminya salah, ibu juga wajib untuk menasihati pimpinannya. Bang, kok enggak batu aku dah. Kalau ibu punya suaminya pejabat di satu instansi, kalau bekonya pulang ibu ya. Nah, biasanya magih ibu belanja seminggu ke pasar 300.000 nah. Sekali kok diaganya ibu 1 juta pitih. Bar seperasaan Bu? Sanang? Sanang, pasti galaknya deh. Tapi ibu yang baik itu harus bertanya, Bu. Ini uang dari mana? Kok temen-temenan lebih dari biasanya? Jangan-jangan nanti suaminya menang pasang BT gitu. Ya Pak ya? Atau mencilok pitihnya di kantor gitu. Itu harus tanyakan. Ini tidak pernah kan? Tiba-tiba nyari belanja di atau panggil apalah sembarang kan? Sekali kok 1 juta belanja ke pasar dagingnya. Biasanya 300.000, mungkin 200.000, mungkin ada 50.000. Nah, tapi sekali kok banyak. Jadi artinya Ibu dan Bapak, ibu-ibu harus juga punya peran. Terutama tadi kalau pulang membawa rezeki, gak janggal bentuknya. Ibu tahu kerajaannya, tahu Bu gaji suami ibu-ibu, juga harus kita bertanya. Kanan, jangan sampai nanti suami pulang membawa rezeki yang tidak halal. Karena kok makan bersama. Kalau dia anak-anak beko kan, itu mengingatkan ibu. Nah, kadang-kadang kan suami ini karena sayang pada istrinya, nah apalagi ibu acok merengek-rengek nah. Minta itu minta iko kan. Ya Pak Ji. Kadang-kadang udah kok rezekinya pas-pasan kan. Dan nak bagalang ngame lagi nih dah. Tukarlah hoto ledan ya kan. Macam-macam lah kan, nak bersubang semacam-macam. Balilah itu lah kok beli TV yang rancang, nak kembali HP iPhone semacam-macam. Namanya kami ikut sayang ke orang maya Pak ya. Kadang-kadang kandak tuh bakal dicarian juga gitu. Tapi yang masalah itu Pak kok lagi bekerja dengan halal enggak masalah. Tapi karena tuntutan istrinya yang mendesak kebutuhan-kebutuhan yang kadang enggak masuk akal, sehingga suaminya menempuh jalan yang salah. Nah, jadi yang pertama doa pahami Ibu Bapak, Allah menyampaikan pesan di surah An-Nisa 30 laki-laki suami adalah pemimpin. Nah, jadi pemimpin kok mananya Pak? Pelindung, penjaga, pengayom, pendidik, banyak macam itu. Jangan sebaliknya. Berarti kalau ada suami yang tidak melindungi istrinya, berarti dia salah paham dengan perannya pada sogadangnya. Nah, itu satu. Nah. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi Allah gambarkan bahwa kok suami kok yang diangkat jadi pemimpin. Ibu ya. Bima faddalallahu, karena Allah telah melebihkan sebagian ini suami-suami ini ala ba'din bagi istrinya perempuan. Allah ada kelebihan. Apa kelebihannya? Nah, kalau kita lihat apa nih penafsiran ulama, nah, kelebihannya apa maksudnya? Ini contohnya, Pak. Laki-laki diberi kelebihan kekuatan tenaga fisik. Ini lebih kuat dari perempuan.
Ini fakta dan fitrahnya, Bu. Yang bisa mangke barang-barang yang bare itu lebih kuat kami laki-laki dari ibu. Iya, Bu? Walaupun ada ibu mungkin yang fitness kayak gitu yang tapi ini prinsip dasarnya ini ba'du ini dimanai laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Itu dalam makna fisik. Kemudian mana lain, laki-laki itu diberi kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang lebih rumit dibanding ibu. Bisanya menyelesaikan masalah dengan akalnya, masalah-masalah yang dianggap bare. Nah, tiba masalah tiba cik lain. Ini konsep dasarnya Allah berikan kemampuan ke kami suamiko dalam pemahaman ulama ini, Bu. Dia bisa mengatasi banyak persoalan yang mungkin dianggap rumit, sulit. Karena dia bisa menggunakan akal pikirannya. Kalau perempuan, ini prinsip dasar ya, Bu ya. Ibu jangan bangih lah bekona. Dia kalau masalah tu bare banyak Bu, acuk mengaluan ayamato. Nah, dia menilai dengan rasa hati, perasaan. Kau barik nama masalah, nah lah kalau ayamatonya tidak jalan akal pikirannya. Bukan tidak jalan, tapi kemampuan laki-laki inilah mengatasi persoalan-persoalan berat yang rumit, yang bertumpu-tumpu, itu lebih kuat dari ibu. Karena kita kok jarang menangi mungkin ya mak ya. Jadi kalau ada laki-laki menangi acok berarti mungkinlah kalau fitrah. Jadi kita nih dianggap lebih mampu, lebih kuat. Ini bagian pemahamannya. Nah, jadi makna ba'dahum ala ba'd itu diberikan kepada laki-laki. Nah, kemudian apa lagi rasanya? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu memberikan nafkah dari hartanya. Nah, jadi karena dia pimpin itu Allah berikan dia kewajiban mencari nafkah dengan hartanya untuk keluarganya. Nah, kau cile Pak. Kewajiban mencari nafkah ada di tangan kita ya Pak. Nah, mencari piti, mencari kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan, ini kita mencari rezeki. Kita wajib. Nah, jadi yang wajib itu mencari nafkah, enggak ibu-ibu doh, kami yang diberikan kewajiban oleh Allah. Nah, kalau bahasa ayat lain, ini kewajiban kita ini ibu-ibu seimbang ibu. Nah, di rezeki apa mana? Nah, dalam bahasa ayat lain, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi kalau ibu-ibu adalah dia istri-istri itu menyusui anaknya 2 tahun nanti penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi suami, wa 'alal mauludi lahu. Bagi orang yang untuknya anak, kalau bahasa pemahaman bahasanya, Bu, berarti itu suami. Wa 'alal mauludi lahu, bagi orang yang dilahirkan untuknya anak. Yang nasab kepada dia. Jadi Ibu, Bapak, sebenarnya yang punya anak tuh kalau bahasa agama ini suami gitu. Maka dipakai binti atau bin kalau laki-laki ya. Kalau nikah atau bagaimanapun ini dipakai anak ayahnya. Nasab itu maksudnya. Walaupun Ibu sama-sama ini maksudnya ini pemahaman fikihnya Bu ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan bagi yang untuknya yang dilahirkan untuknya anak ini maksud suami gitu. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dia wajib mencari rezeki. Rizquhunna wa kiswatuhunna, memberikan pakaian untuk keluarganya bil ma'ruf, dengan jalan yang ma'ruf, yang baik. Maka kita apa-apa mencari rezeki, memberikan pakaian termasuk perumahan, membuat rumah untuk siawa dengan jalan yang ma'ruf. Tidak boleh awak mencari rezeki yang tidak halal. Nah, kekasihnya. Nah, jadi karena kewajiban suami tadi mencari rezeki, itulah Allah angkat derajatnya menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Ya Pak Ibu? Nah,
Lah sudah cerita itu, maka Allah Ibu Bapak membagi wanita atau istri ini dua macam, Bu. Ada yang elok, ada yang tidak elok. Ya, Ibu ya. Jadi ini menyampaikan, nah kita juga harus tahu bahwa apa? Disampaikan di ayat ke perempuan yang baik itu bagaimana ciri-cirinya. Kemudian ada yang namanya yang tidak baik. Beko kalau istri itu tergolong dia nusyus, membangkang, baan caronya gitu. Apakah langsung ketika istri itu melawan pada kita langsung diceraikan? Nah, ada tahapannya gitu. Nah, itu cerita berikutnya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang pertama Ibu, iko baca itu istri yang solehah. Nah, fassalihatu. Maka perempuan-perempuan yang soleh, ini mana istri-istri yang solehah itu, yang pertama dia qanitat. Qanitat. Qanitat adalah makna taat. Qanitat itu taat, patuh. Kasihannya patuh. Yang pertama patuh dia menjalankan perintah Allah. Yang kedua patuh kepada suaminya. Jadi Allah patuh dia nih. Qanitat itu dia patuh. Kalau disuruh Allah perintah dia laksanakan. Yang dilarang dia tinggalkan. Kemudian juga patuh dia kepada perintah suaminya. Perintah suami yang mana? Perintah yang benar, yang betul, yang Allah ridhoi. Perintah itu yang tidak berbuat dosa. Ibu. Nah, perintah mana yang akan dipatuhi itu, Bu? Perintah suami selagi perintah itu untuk tidak berbuat dosa. Nah, itu batasannya, Bu. Contohnya dia atau panggil umi, panggil mama atau panggilan terserah lah atau sayangnya ke ibu. Nah, ya Bu, panggil siapa udah di rumah Bu? Ini panggil siapa Encu nih? Dia semayang lah, patuh Bu. Berarti disuruh semayang patuh Ibu. Dia mengaji sama-sama lah patuh Ibu ke sini. Dia ikut ada rezeki wa ke orang tidak mampu rezeki sebagian patuh Ibu di sini. Selagi perintah suami itu yang berbuat baik, ibu wajib patuh. Lah, jangan lawannya, Bu. Tapi kalau sudah tidak baik, badoso disuruhnya, ibu perlu dengan baik menyampaikannya. Contoh tidak baiknya, di payah piti udah kini dia. Ambil pinang orang sebelah tu lah ya. Ciloknya. Nah, teman cilok lah dia. Nah, itu ibu harus tidak patuhi. Sampaikan pada suami karenanya yang disuruh itu salah. Itu tidak batu roda. Jangan lain. Biarlah kita tidak makan daripada kita makan dari pitih yang tidak halal. Ya Bu, ya biarlah tidak makan ya Bu. Biarlah tidak makan Bu. Nah ini gambaran. Jadi patuh ke suami selagi yang disuruh suami itu yang benar. Nah, itulah istri solehah. Dia patuh pada perintah suami. Nah, nawa apa-apa jangan lupa suruh orang mahwa babek dosa ya Pak. Kadang pai barale ini contoh ini sederhana. Batanya orang mana? Kan ini kebiasaan sebagian. Ada nang barale sanangnya ibu tuh sebagian enggak sih kode Bu. Amuahnya buka jilbab, nampak rambutnya atau kapasanya. Nah, ini sebagian ada. Batanya kau danya, dah kini ke pasar atau pergi ke situ pakai jilbab, adik ada atau enggak? Pendek, kalau kini ke situ rancak enggak berjilbab ini. Biar nampak rambut rancak. Inilah sudah dari dibonding lah contohnya Pak ya. Biar nampak ada orang yang pulang rancak. Nah, berarti ini menyuruh yang enggak baik. Suami harus menjaga di jalan yang benar. Jadi Ibu, istri yang baik itu yang qanitat, patuhnya ke Tuhan, perintah Allah, juga Ibu, dia patuh kepada perintah suaminya. Itu yang pertama. Apa yang mana sih kok? Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga dirinya ketika suami tidak ada berkhianat gitu.
Karena Allah sudah menjaganya itu. Jadi ketika tidak ada suami bersama dia, mungkin suaminya mencari nafkah, mencari Trikarajo, walaupun waktu yang lama, istri yang soleha ini, dia bisa menjaga dirinya, sabarnya bertahan dia untuk tidak macam-macam gitu. Apalagi ibu, menjaga diri dari perselingkuhan, perbuatan zina ketika suami tidak ada. Ini fakta yang kadang ibu bapak sebagian ini banyak terjadi. Kenapa terjadi perceraian? Karena masing-masing pasang sudah punya pasang lain. Kalau perempuan namanya pil, ya bu, pria idaman lain gitu, selain suaminya gitu. Ini mau suami tapi ada pula hatinya tersangkut juga yang lain. Dosa gadang. Karena ada suami dekat dengan dia chattingan pakai HP WA dengan laki-laki lain gitu. Badan pada kayak ya mak, tapi hatinya orang lain para apa dianya mak ya. Ini dah kayak Jawa juga. Itulah pengaruh media sekarang nih, Pak. Yang laki-laki juga will. Dia ada istri, tapi ada pula wanita idaman lain. Nah, itu bahasa orang kini itu kan. Ada juga inilah, mari kita jaga ini Bu Bapak. Ini tidak hanya untuk yang muda-muda, Bu. Nah, persoalan perselingkuhan ini, Bu Bapak, itu terjadi bagi semua kalangan. Maka harus hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Kita jaga rumah tangga kita ini, jangan kita nodai dengan perbuatan dosa seperti ini. Lah, jadi mana ya tadi? Wanita soleh itu adalah dia yang menjaga dirinya ketika tidak ada bersama suaminya. Termasuk suami juga menjaga dirinya ketika dia mungkin tidak bersama istrinya. Nah, mungkin dia dinas luar ya Pak. Nah, kalau pejabat kan dinas luar tuh, dinas luar. Kadang dinas luarnya dia berbuat, dia cari pula di luar yang lain-lain. Jangan sampai itu. Nah, itu istri yang baik, patuh pada Allah dan suaminya, kemudian menjaga dirinya. Nah, terus ini bagian terakhir, Bro. Ada istri itu yang membangkang, pahlawan. Ya Pak, yo, rumus dawak Pak. Istri itu yang melawan kawa, disuruh ndak patuh, diajak karena nelo ndak muahnya, dilarang dari perbuatan dosa, itu nanya karajuan sanang. Nah, baca rohnya. Nah, ini namanya nusyus. Ada istri yang membangkang, yang melawan ke suami. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhun. Papa nih maksudnya, kalau ada istri awak yang nusyus, melawan, ibu ya, ibu enggak boleh melawan tadi ibu. Ibu, jangan melawan ke suami nah. Tapi awak bapak, kalau ada istri awak yang melawan awak. Melawan kok maknanya bapak dia enggak patuh tadi. Disuruh karena nelo enggak amuahnya. Ditagah ya Pak Ji ya, ditagah karena buruk itu nah sukunya gitu. Nggak langsung kayak kompor Pak. Nah, itu ada 3 langkahnya. Jadi ada caranya Bapak, apa-apa nggak boleh langsung menceraikan istri. Nggak boleh langsung mentalak istri Pak. Nah, disuruh sekete di semayang wak jemaah ya. Nggak ada udah jelasnya. Surah karena nelo, lain-lain, nggak ada. Bisa Pak kan dikubur cek seorang kuburannya kan. Jadi contoh gambaran. Ini kalau nusus Pak Ji, bahas caranya jangan kayak kompor kali lah Pak Ji. Capek mana tuh? Nah, jadi ada 3 langkahnya Pak Ji. Nah, langkah pertama apa-apa kalau rumah hawa ndak patuh tadi melawannya, yang pertama fa'izuhunna. Nah, agihnya nasihat-nasihat dulu. Tunjuan kayaknya kalau kerajanya salah, nasihati dia dulu. Kalau perbuatan ndak benar, nggak boleh langsung kayak kompor ada gitu. Ini contoh, agen nasihat, berikan dia bimbingan, tunjukan yang salah, bimbing dia dulu baik-baik. Beri dia peringatan, perbuatan-perbuatan yang nggak baik itu adalah nanti ada mungkin surga, mungkin nanti ada neraka, kalau ada nanti perbuatan. Jadi yang namanya adalah nasihat dulu. Tunjukan, kalau orang maha waktu salah, mulai membangkangnya, beri dia, sampaikan pada dia, kalau yang dia lakukan, yang sedang dia kerjakan itu tidak benar. Ibu kok mungkin kalau salah Bu, mungkin Ibu senang dinasihati suami Bu. Iya Bu, senang lah dinasihati. Lah itu langkah pertama. Kalau tidak mau dinasihati. Nah, karena Bapak lawat nasihati lelo ya Pak ya.
ndak amuh aja kan nama istri itu nusus pahlawan ya gitu. Membangkang ya kan? Nah, tapi kalau istiwa sadanya patuh-patuh ya mak ya, jarang. Nah, kalau kayak nios elok gimana kalau mak ya, ndak mau malahnya kan mak. Oh iya, apa Pak? Alhamdulillah. Lah, kalau ndak amuh dinasihati, baru masuk tahap berikutnya. Yang berikutnya Bapak, wahjuruhun nafil madaji'. Berpisah tempat tidur. Kemananya? Ini secara psikologis. Termasuk ya Bu, dicuekin. Nah, ndak diajak mengecek. Kalaupun sama ndak diajak baca rito, didiamin, dicuekin, dipadiannya palapehnya Bu. Tapi di rumah yang sama tetap aja. Kalau mungkin awak lalu di situ tuh tidak berhadapan dengan dia. Nggak diajak mengeceknya, di padianya gitu. Yang gitu. Ini pisah mana wahjuruhunna fil madaja, berpisah tempat tidur. Nggak berteman dengan dia di tempat tidur. Dicuekin. Ini maknanya psikologis, Pak. Kalau istri yang soleha, yang normal, yang baik, ketika suami biasanya akrab dengan dia, tiba-tiba ibu dicuekin oleh suami, dipandian, dianiangan, dia akan sadar. Itu kalau yang elok gitu. Andai udah biasa baca itu senang-senang, bergembira Jawa, kini nyudiaman nih ibu. Berarti ada yang salah di sini, capek sadar, jangan-jangan ada yang salah, tanya udah nih. Mbak aku aneh-aneh sih. Tanya dulu. Berarti ada yang salah. Nah, beko disampaikan melihat tuh. Kalau ibu sadar, alhamdulillah ibu ya. Tapi lah mode itu tetap aja membangkangnya, Mak. Ah, pahlawan jo baru. Berarti lahiran Allah kareh ya. Yang mada berarti orang mana seorang kan. Lah kalau dia yang demikian, tetap alun langsung angkat tadi lah. Ada langkah yang ketiga. Watribuhun. Ini bahasa Al-Qur'an yang saya sampaikan, Pak. Yang berikutnya itu adalah pukul dia. Allah menyampaikan makna watribuhun itu memukul, tapi bapak-bapak harus paham di situ, ndak sembarang pukul gitu. Kok tangkai sapu gadang lah, anggap kalau boleh ada di samping melanggar nanti kekerasan rumah tangga. Agama mengajarkan memukul itu apa bentuknya? Yang pertama yang dikasihnya memukul yang tidak menyakiti, memukul yang tidak melukai. Tidak boleh memukul di wajah. Nah, tidak boleh luka, tidak boleh wajah, tidak boleh sakit batu Pak. Cuma hanya pasan. Nah, kalau bapak itu sudah sampai memberikan pukulan untuk menasihati dia kepada lebih baik. Nah, berarti pukulannya pukulan kasih sayang. Bapak caranya tidak memukul tapi kasih sayang gitu. Nah, tidak boleh pukulan yang kekerasan. Kalau digambarkan ulama, memukul bagaikan ini siwa gosok gigi yang basah tuh, memukulnya siwa. Ah, dipukulkan. Jo siwa yang ketek itu gitu. Ini dipahami sebagian oleh ulama. Jadi Bu, kalau lah ibu ditapuknya dek udah Bu, dek suami tapuk kasih sayang, capek lah sadar deh. Yang tambah ada aja lagi. Nah, ini contohnya Bu. Apa-apa kita dibolehkan terima makna pukulan itu, tapi jangan salah paham. Pukulan yang tadi memberikan kasih sayang, yang tidak menyakiti, tidak boleh melukai, tidak boleh pukulan ke arah wajah, tidak boleh meninggalkan bekas. Nah, jadi banyak salah dalam mana pukulan. Hanya biasanya kalau sudah sampai kepada ibu-ibu, kalau nih bapak sudah memukul, berarti tingkat kemarahannya, tingkat nasihatnya sudah tinggi, Bu. Sadarlah capek itu. Bolehlah rumah tangga. Nah, bagian terakhir ya Pak, yuk. Kalau sekiranya dengan tadi, nah, langkah pertama patuahnya, alhamdulillah dinasihati. Kalau dengan pisah sampai tidurlah mengadatinya, alhamdulillah. Kalau baru sampai pukulan barunya mengadati, alhamdulillah. Kalau nyolah sadar, bapak orang matulah patuah balik kawa. Nah, fa in ata'nakum falatabu alaihin nasabila. Kalau nyolah patuah balik, maka wak tidak boleh mencari-cari kesalahannya balik. Nah, nyolah elok balik, jangan dibungkit-ungkit jo kesalahan nalamu. Petilah sadarnya alhamdulillah. Nah, ditutup ayat Allah. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah ali yang maha tinggi lagi
kabira, maha besar. Iko apa mananya, Pak? Walaupun bapak-bapak kita diangkat pemimpin yang punya kekuasaan, ketahuilah Allah lebih tinggi dari kita. Ini mana ya, Pak? Nggak boleh awak semena-mena. Awak pemimpinnya awak, nah istri kita suka-suka hati, nggak boleh. Ada aturan agamanya. Allah lebih tinggi dari kepemimpinan kita suami. Ini mana aliyah, Allah tuh maha tinggi, kabira, Allah maha besar. Berarti walaupun kita suami punya kebesaran, punya kekuasaan, punya kemampuan, tapi Allah lebih maha besar. Merunduklah, takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ibu dan Bapak kajian kita subuh ini tentang bagian dalam persoalan berumah tangga. Mudah-mudahan ini bagian pengetahuan ini menjadi bekal bagi awak menjadi lebih baik. Yang namanya persoalan rumah tangga itu pasti ada, tapi bagaimana kita seni, nah apalagi ini Bapak, bagaimana kita seni mengatasi persoalan rumah tangga itu, jangan sampai awak berpisah, ya. Tidak boleh berpisah tuh. Ini doa kita, Bu. Walaupun dalam bahasa agama talak cara itu boleh, ya. Abghadul halal indallahi talak. Talak itu perkara yang halal tapi dibenci Allah itu talak. Tapi kita berupaya menjaga nih persoalan tuh jangan sampai kapako oleng di tengah laut, berarti bubar pernikahan itu kecuali nanti kematian yang memisahkan kita. Ya, Bapak ya. Jadi kalaulah kematian tuh ya tidak bisa lah. Berarti kalau selagi kita masih hidup, mari kita berusaha, berupaya bagaimana nanti rumah tangga yang kita jalan ini menjadi rumah tangga yang Allah ridhoi sampai nanti akhir kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu dan Bapak. Demikian saja. Terima kasih dan banyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama baik. Ya, Mak. Mas. Tes. Ah, mudah-mudahan capek lah ya. Alhamdulillah.